Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Celuduk Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu tanggal 2 Desember tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Celuduk Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. 2. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah yang dikhususkan bagi jemaat lansia atau yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan internet banking maupun QRIS. Dan selanjutnya Majelis Jemaat menghimbau bagi Bapak Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada Bendahara Umum Penatua Ibu Ria atau ke Penatua Pak Erwan agar dapat didata dengan tepat sesuai dengan persembahan Bapak Ibu sekalian. Ketiga, bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berkerinduan memberikan persembahan syukur akhir tahun 2021, Bapak Ibu, saudara-saudari dapat melalui rekening atas nama GKI Celuduk Raya dengan memberi keterangan NIA atau inisial tertentu PSAT. Majelis Jemaat membuka kesempatan khusus kepada jemaat dan umat yang sudah lansia atau memiliki keterbatasan mengakses internet banking untuk mengumpulkan persembahan syukur akhir tahun 2001 secara langsung dengan menghubungi kantor gereja atau Mas Andi. 4. Dalam rangka membantu administrasi ibadah GKI Celuduk Raya dan optimalisasi pelayanan GKI Celuduk Raya, mohon bantuan umat untuk dapat mengisi formulir kehadiran dalam ibadah yang terdapat dalam link yang tersedia di grup WhatsApp GKI Celuduk Raya maupun pada deskripsi YouTube GKI Celuduk Raya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama umat sekalian. Kelima, Panitia Natal GKI Celuduk Raya akan mengadakan serangkaian kegiatan pada masa Advent Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Mohon perhatian umat untuk dapat memperhatikan berbagai kegiatan tersebut di WA Grup GKI Celuduk Raya maupun melalui warta Jemaat GKI Celuduk Raya. Keenam, setelah melalui proses katekisasi dan percakapan dengan majelis jemaat, maka akan dilakukan CD atau pengakuan iman percaya atas diri saudara. 1. Sipra Cira Octavia. Yang kedua, Rosa Gabriela Tanujaya. Maka pada hari ini tanggal 12 Desember 2001 dalam ibadah pukul 9, WIB akan dilayani CD atau pengakuan iman percaya bagi katekisan tersebut. Mohon dukungan doa umat sekalian. Ketujuh, setelah melakukan percakapan gerejawi pada tanggal 3 Desember 2021, maka Majelis Jemaat memutuskan bahwa nama-nama yang tercantum di bawah ini akan menerima sakramen baptis kudus anak pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 pada kebaktian pukul 9 WIB. Berikut adalah nama anak yang akan menerima sakramen baptis kudus. 1. Valiska Karen Noviela, putri dari Bapak Niko Patera Andreas dan Ibu Meilani Ardiana. Yang kedua, Nakula
Hadi Siswanto Putro, putra dari Bapak Laksono Hadi Siswanto dan Ibu Elizabeth Anglini Konstul. Yang ketiga, Immanuel Erlangga Putra Sabardi, putra dari Bapak Susetio Sabardi dan Ibu Anastasia Mega Ayu Rosalina. Yang keempat, Ragnala Makayasa Jire Patiung, putra dari Bapak Aditya Alvin Kristi Patiung dengan Ibu Maria Gelesio Monti. Mohon dukungan doa segenap umat. 8. Dalam menyambut Natal 2021, Majelis Jemaat melalui Komisi Musik Gerejawi GKI Ciledug Raya menyiarkan konser Malam Pujian Natal GKI Ciledug Raya yang akan ditayangkan secara primer di kanal YouTube GKI Ciledug Raya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul 19 WIB dengan tema Light of Christmas Song. Mohon perhatian umat sekalian. 9. Perjamuan Kudus akhir tahun GKI Ciledug Raya akan diadakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 17 melalui YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon perhatian umat untuk dapat mempersiapkan diri menyambut perjamuan kudus akhir tahun dengan memperhatikan formulir persiapan perjamuan kudus yang ada di Warta Jemaat GKI Ciledug Raya. 10. Bagi umat GKI Ciledug Raya yang ingin mengetahui lebih lengkap terkait jadwal kegiatan GKI Ciledug Raya selama 1 minggu ke depan, dapat memperhatikan Warta Jemaat GKI Ciledug Raya hari Minggu ini atau pada tayangan slide sebelum ibadah Minggu dimulai dan setelah ibadah Minggu selesai. Mohon perhatian. 11. Mempertimbangkan kondisi jaringan dan kondisi lainnya saat ibadah live streaming berlangsung. Jika terjadi gangguan, mohon umat dapat mengakses kembali channel YouTube GKI Ciledug Raya. Ke-12, terakhir. Ibadah Minggu Advent ketiga sekaligus pelaksanaan ibadah pengakuan percaya atau CD hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobert Fideman Gratius Ospara dengan tema terang yang menuntun pada pertobatan. Bapak Ibu umat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit kita berdiri untuk ibadah Minggu hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Advent ketiga. Minggu penantian dalam sukacita. Dalam minggu ini disampaikan kepada kita berita tentang janji keselamatan pemulihan, pembebasan dari hukuman dan pendamaian dari Allah, sehingga kita dapat memanggil namanya dan beribadah kepadanya. Dalam janji inilah kita semua diajak merayakannya dalam
kegembiraan. Bersorak-soraklah, hai putri Sion. Bertampik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Mari kita sambut janji Allah dengan menyanyikan secara bersama-sama Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ibadah Minggu Advent yang ketiga ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
dan menyertai saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari. Advent selalu menyimpan dua sisi misteri kehidupan manusia yang saling berkelindan, yaitu ingatan akan masa lalu dan harapan pada masa depan. Di masa Advent ini kita mengingat dan diteguhkan kembali oleh peristiwa kelahiran Yesus pada malam Natal di Bethlehem. Ketika Tuhan merendahkan diri menjadi manusia dalam sosok bayi mungil di palungan. Pada saat yang sama, kita pun saat ini menantikan, mengharapkan dan mempersiapkan diri akan kedatangannya yang kedua. Dia yang datang sebagai juru selamat dunia, Sang Maharaja Semesta, menantikan kita menerimanya sebagai pendamai yang kudus. Siapkanlah diri kita, nyalakanlah pelita, dan bukalah hati kita menyambut kedatangannya. Ku song-song bagaimana ya Yesus datangmu, kiranya rembulan kau surya hidupku, kiranya kau sendiri menyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Engkau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu lah kiranya hamba-Mu berserah. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah kita membaca apa yang disampaikan oleh Matius 22 ayat 37 sampai 40, kita mengakui bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali gagal untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan sesama di dalam doa. Mari kita berdoa. Engkau menghendaki kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati dan juga untuk mengasihi sama kami manusia seperti diri kami sendiri. Akan tetapi kami menyadari sungguh ya Tuhan, dalam hidup kami tidak jarang melakukan berbagai tindakan yang melukai hati Tuhan dan juga melukai hati sesama kami. Kami datang di dalam kerendahan diri kami melihat kembali bagaimana kami memerlukan Engkau ya Tuhan. Karena itu dalam penyesalan kami, dalam berbagai hal yang kami lakukan melanggar kehendak-Mu ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan ampunilah kami, Tuhan tuntunlah kami, agar dalam hidup kami mau terus berjalan di dalam pertobatan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara umat Tuhan, kita bangkit berdiri.
Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Maka bagi setiap kita yang telah sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Allah. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayatnya yang kedua. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Hiduplah dalam anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita mengucapkan salam damai kepada orang yang ada di sekeliling kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suara-Nya merdu, dan serahkan hatimu. Kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Silakan duduk umat Tuhan yang terkasih. Tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Pada saat ini ya Allah, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menuntun setiap kami untuk kami dapat sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh dimampukan juga untuk melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami dapat terus berjalan bersama Sang Terang yang akan kami nantikan kelahirannya, yang akan kami nantikan juga kedatangannya di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu ya Tuhan, bagi setiap kami tempat ini termasuk juga bagi hamba-Mu.
Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman dan Sang Terang, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-18. Injil Lukas, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya dalam laku keseharian kita. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, atau sering sekali disebut dengan Minggu Gaudate atau Minggu Sukacita. Lilin yang dinyalakan pun warna lilinnya adalah warna pink, berbeda dengan lilin-lilin yang lain yang dinyalakan berwarna ungu. Mengapa menggunakan lilin berwarna pink? Karena ini adalah lambang sukacita. Kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga, dan kita tidak terasa akan segera menyongsong peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tanggal 24 dan 25 Desember mendatang. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kita saat ini dalam sukacita, kita juga bersama-sama dengan keluarga juga dari Sifra dan keluarga dari Rosa. Hari ini keluarga Mas Gendon dan keluarga Koyanuar, kita bersama-sama juga bisa merayakan sukacita karena Sifra dan juga Rosa akan di CD ya, menjalani pengakuan percaya. Ada banyak sukacita hari ini, sekalipun hari ini kita harus mengikuti ibadah melalui rekaman karena tidak bisa live streaming, tetapi kiranya ini juga tidak mengurangi sukacita kita, karena Tuhan akan datang kembali dan kita akan bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus
di tengah-tengah dunia ini. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sukacita yang kita rasakan di minggu Advent yang ketiga ini adalah sukacita yang tidak sekedar sukacita. Bukan sukacita yang asal-asalan, bukan sukacita yang sekedar kita bergembira, tetapi sukacita yang dibungkus karena terang yang akan datang itu adalah terang yang menuntun kita pada pertobatan. Demikianlah tema kita pada hari ini. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, terang yang menuntun kepada pertobatan ini menjadi kunci dalam kita merayakan sukacita kita. Kunci dalam kita merayakan menyambut kedatangan Tuhan kembali, sekaligus merayakan dan memperingati apa yang sudah terjadi di masa lampau, yaitu kelahirannya. Nah, pertobatan ini Bapak Ibu dan Saudara sangat kuat pesannya dalam Lukas 3 yang tadi kita baca bersama-sama. Lukas 3 mengambil setting ketika orang-orang banyak datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Persis seperti yang kita lakukan pada saat ini ya, karena sidi dan baptisan itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan iman, di dalam sakramen. Sakramen baptis anak akan diteruskan pada sidi. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ketika orang-orang datang untuk dibaptis kepada Yohanes, Yohanes menyerukan sebuah seruan, yaitu seruan pertobatan. Seruan pertobatan itu sudah ia katakan dari sejak awal di Lukas 3 ayat yang ketiga, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi baptis dan pertobatan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan menurut apa yang dikatakan oleh Yohanes. Demikian juga di ayat 7 sampai 18 yang tadi kita baca, ada begitu banyak hal yang berkaitan dengan pertobatan yang coba disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, pertobatan Bapak Ibu dan Saudara diambil dari kata metanoia. Metanoia mungkin sudah pernah mendengar kata itu. Metanoia itu artinya berbalik 180 derajat Bapak Ibu dan Saudara. Jadi tadinya kita ada di sini, kita berbalik. Tadinya kita hidupnya seperti ini, kita balik hidup kita. Jadi berbeda sama sekali. Dan itulah yang hendak dikatakan oleh Yohanes. Maka pertobatan yang diinginkan disampaikan oleh Yohanes adalah sebuah pertobatan yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dan Saudara, pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes disimbolkan dengan perkataan yang cukup keras. Dia katakan kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ada yang pernah melihat Bapak Ibu dan Saudara ular beludak itu seperti apa? Sifra dan Rosa pernah lihat ular beludak seperti apa bentuknya? Pernah lihat gak? Ular beludak kayak apa gitu bentuknya? Belum pernah lihat ya? Iya, pada tegang gitu pernah lihat. Kalau Om Martin pernah lihat ular beludak kayak gimana Om Martin? Oh nggak pernah ya? Oke. Ular beludak itu kalau Bapak Ibu dan Saudara cari itu di Google itu adalah ular beracun Bapak Ibu dan Saudara ya. Tetapi ular beludak yang dimaksud Yohanes di sini, karena Yohanes itu tinggalnya di padang gurun, ular beludak ini sekalipun dia beracun Bapak Ibu dan Saudara, tetapi dia itu tersamar. Jadi ular beludak di padang gurun itu ular yang tersamar yang bentuknya seperti ranting kayu. Jadi kalau kita jalan di padang gurun, lihat ada ranting kayu, kita harus hati-hati. Bisa jadi itu ada ular beludak. Ular beludak itu ular yang gak kelihatan. Tapi begitu kita coba pegang, dia langsung akan menggigit. Dan akhirnya membuat kita jadi terkena racun dari ular beludak. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika Yohanes menyerukan pertobatan dan membandingkannya dengan ular beludak, Yohanes ingin mengatakan kepada orang-orang yang hadir di sana bahwa pertobatan itu bukan pertobatan yang samar-samar seperti ular beludak. Kelihatannya baik, kelihatannya bagus, kelihatannya dari luar terlihat sangat amat tidak berbahaya. Tetapi di dalamnya ular beludak ini ternyata adalah sesuatu yang sangat berbahaya dari dalam. Dia sebenarnya mematikan. Atau dengan kata lain, terlihat baik tetapi sebetulnya jahat. Itulah yang Yohanes Pembaptis
ingin katakan kepada setiap orang yang hadir untuk dibaptis terkait dengan pertobatan. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan kepada orang-orang yang hadir, jangan, yang kebanyakan orang Yahudi, jangan dikatakan, dikira identitas mereka sebagai anak Abraham, kemudian akan membuat mereka otomatis menjadi orang yang baik, otomatis menjadi orang yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat dari seorang anak-anak Abraham. Mereka semua yang hadir, walaupun mereka anak-anak Abraham sekalipun, mereka semua berpotensi menjadi ular beludak. Maka Bapak Ibu dan Saudara, pertobatan yang dimaksud dengan Yohanes ini adalah sebuah pertobatan di mana kita diajak untuk tidak hanya melakukan pertobatan yang terlihat dari luar saja, tetapi juga sungguh-sungguh berasal dari dalam diri kita. Tidak hanya berlabel orang-orang Kristen saja, tetapi juga menampakkan label itu dari dalam diri, dan juga orang-orang bisa melihat bahwa ya memang kita orang Kristen, memang kita pengikut Kristus, memang kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hal inilah Bapak Ibu dan Saudara yang perlu kita jalani bersama dalam kehidupan kita, yang perlu kita renungkan ketika kita bersuka cita ingin menyambut kedatangan Sang Terang. Karena Sang Terang yang akan datang itu adalah Sang Terang yang ingin melihat, memperlihatkan kepada kita kembali bagaimana hidup kita selama ini, bagaimana keadaan kita selama ini. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang betul-betul secara otentik adalah orang-orang yang mau menjalani pertobatan, ataukah orang yang hanya seperti ular beludak, terlihat menjalani pertobatan tapi sebenarnya dalam hati dan dirinya ia tidak sungguh-sungguh menjalani pertobatan. Kalau di GKI, Bapak Ibu dan Saudara, pertobatan itu ditandai dengan yang disebut dengan baptisan dan juga sidi. Pertobatan itu ditandai dengan bagaimana kita yang sudah menerima anugerah keselamatan Yesus Kristus mau mengaku untuk mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita melalui sidi. Maka sangat pas sekali bacaan ini dengan apa yang kita lakukan hari ini, karena hari ini ada ibadah pengakuan percaya. Maka bagi kita yang sudah dibaptis, sidi, bahkan yang sudah sidi sudah sidi di masa lampau dan nanti akan sidi Sifra dan juga Rosa, kita diajak untuk memaknai bahwa sidi yang kita jalani, baptisan yang sudah pernah kita terima, itu adalah simbol bahwa kita benar-benar menerima anugerah keselamatan itu yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu dan Saudara, CD yang akan kita lihat, saksikan dalam ibadah hari ini adalah pengingat juga bagi setiap kita yang menyaksikannya. CD yang kita saksikan pada hari ini bukan sekedar sebuah momen sukacita saja, tetapi juga pengingat bagi setiap kita yang melihat dua anak terkasih kita menjalani pengakuan percaya atau CD. Mengapa demikian Bapak Ibu dan Saudara? Karena disinilah kita kembali mengingat bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam pertobatan kita sehari-hari. Maka salah satu hal yang juga diingatkan Yohanes adalah ketika para prajurit dan juga pemungut cukai itu datang kepada Yohanes dan bertanya, apa yang harus saya perbuat kalau ternyata saya harus diminta untuk bertobat. Yang menarik adalah Yohanes tidak meminta prajurit dan pemungut cukai untuk mundur dari jabatannya. Karena jabatannya itu kalau menurut orang Israel itu adalah jabatan orang-orang berdosa. Karena mereka adalah orang-orang yang ikut serta dalam menjajah bangsa Israel. Tetapi yang menarik, Yohanes tidak meminta mereka mundur dari pekerjaan mereka sebagai prajurit dan pemungut cukai. Prajurit dan pemungut cukai adalah sebuah pekerjaan yang sangat lekat dengan pemerintahan yang menjajah bangsa Israel. Tetapi Yohanes meminta mereka untuk menjalani pekerjaan mereka tetapi dengan cara yang berbeda. Yohanes minta mereka untuk setia melakukan hal yang baik dalam pekerjaan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka adalah prajurit dan pemungut cukai yang baik di dalam kehidupan mereka. Dan disitulah sarananya untuk menunjukkan semangat pertobatan itu. Maka demikianlah juga dengan kita Bapak Ibu dan Saudara,
Pertobatan itu harus kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Pertobatan kita ditempa justru bukan saat kita lagi beribadah di gereja saja. Bukan sekedar ketika kita mengikuti acara-acara yang ada di gereja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan yang dipenuhi dengan pilihan-pilihan. Dalam kehidupan yang dipenuhi dengan tantangan-tantangan. Dalam kehidupan yang sangat berpotensi membawa kita menjadi orang-orang yang berdosa. Disitulah tempaan dari pertobatan itu. Disitulah kenapa Yohanes meminta prajurit dan orang-orang pemungut cukai tidak pergi dari pekerjaannya, tapi masuklah dalam pekerjaan itu dan ditempalah di sana. Maka berjuanglah Bapak Ibu dan Saudara, terang yang hadir untuk menuntun pada pertobatan adalah terang yang akan memproses kita dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah kita berproses bersamanya dalam hidup ini? Maukah kita ditempa bersama dengan Allah dalam kehidupan kita ketika kita kembali dalam hidup kita? Sifra dan Rosa, ketika nanti teman-teman mengucapkan apa yang disampaikan, yang ditanyakan melalui pernyataan iman, pertanyaannya bukan berhenti sampai di sana saja. Nanti kalau teman-teman pulang, besok teman-teman sekolah, teman-teman kembali ke dalam kehidupan remaja kalian, kalian mau ditempa atau tidak? Kalian hadir, mau berproses atau tidak dalam kehidupan kalian? Di tengah budaya-budaya yang mungkin budaya yang sangat tidak baik di budaya remaja. Budaya mencontek misalnya, budaya membuli misalnya, budaya sibuk dengan gadget dan medsos misalnya. Kalian apakah akan kembali dan mau ditempa menjadi orang-orang yang berbeda dengan teman-teman kalian? Ini tantangan kalian ya. Dalam katekisasi kita sudah belajar banyak mengenai hal ini. Nah teman-teman, prosesnya belum selesai tempaannya. Justru ketika teman-teman mengakui bahwa teman-teman mengaku percaya mau mengikuti Tuhan, tempaan selanjutnya akan teman-teman rasakan dalam kehidupan kalian bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ini adalah salah satu tempaan yang akan Sifra dan juga Rosa lakukan. Juga demikian dengan kita semua Bapak Ibu dan Saudara. Selesai ibadah ini kita siap gak ditempa sama Tuhan? Tempaan itu gak akan pernah berakhir Bapak Ibu dan Saudara. Itulah kenapa Yohanes mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak membaptis dengan air, tetapi dengan Roh Kudus. Mengapa begitu? Dengan api dan Roh Kudus, karena tempaan itu akan terus kita rasakan dalam hidup kita. Kita akan terus ditempa untuk menjadi orang-orang yang mau terus berubah dalam kehidupan dan budaya kita masing-masing. Di dalam kehidupan dan budaya yang saat ini sangat impulsif, orang-orang cenderung mudah untuk marah dan menghakimi orang. Dalam budaya yang begitu mudah menyerah di tengah kerapuhan, dalam budaya yang dimana orang-orang senang menggosipkan orang satu sama lain, di dalam budaya-budaya yang penuh dengan korupsi, dalam budaya-budaya yang penuh dengan dendam satu dengan yang lain, tidak mau saling mengampuni, dalam budaya yang penuh dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang baik, kita masuk ke sana dan kita mau ditempa sama Tuhan di sana. Masalahnya bagaimana kita selama ini? Sudahkah kita ditempa oleh Sang Terang di tempat kita masing-masing? Ataukah kita justru larut dan menjadi orang-orang yang mengikuti budaya-budaya yang tidak baik itu? Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, ada satu lagu yang menurut saya sangat bagus. Namanya judulnya Perubahan Besar di Kehidupanku. Itu lagu itu ada lagu cepat tetapi lagu yang punya makna yang sangat dalam gitu ya. Dikatakan perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Nah, pertanyaannya kepada kita semua, kita yang sudah dibaptis CD maupun akan CD, benarkah hidup kita berubah ketika Yesus ada di hati kita? Atau hidup kita hanya begitu-begitu saja?
Di ayatnya yang selanjutnya dikatakan, aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar bertobat ketika Yesus benar-benar ada dalam hati kita? Ini pertanyaan yang harus terus kita tanyakan dalam diri kita ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Jangan sampai kita seperti ular beludak, terlihat mengikuti Tuhan, tetapi sebetulnya dalam diri kita, dalam kehidupan kita, kita punya hati yang jahat. Kita punya hati yang tidak menunjukkan cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama juga kepada Allah. Kita tidak mau ditempa sama Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik dan berkenan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mengikuti Minggu Advent yang ketiga ini dengan sikap hati yang mau terus ditempa sama Tuhan, oleh Tuhan Sang Terang, yang mau terus menolong kita untuk terus berproses dalam pertobatan kita. Dan ketika kita melihat CD pada hari ini, kita bersama-sama mengikuti pengakuan percaya, biarlah ini menjadi pengingat bagi kita. Sudahkah hidup kita betul-betul menjadi hidup yang ditempa oleh Allah, menjadi hidup yang terus diproses oleh Tuhan? Ataukah setelah CD hidup kita hanya begitu-begitu saja? Ini pertanyaan kritis yang kemudian harus kita tanyakan, karena kita sedang menyambut terang yang sesungguhnya ingin menuntun kita kepada pertobatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita. Jangan hanya berharap, jadilah jawaban. Jangan hanya ucapan, jadilah jawaban. Jangan tambahkan beban. Oh, jadilah jawaban. Oh, jadilah terang. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama.
jadilah terang. Oh, jadilah jawaban. Oh, jadilah terang. Oh, jadilah jawaban. Oh, jadilah terang. The way that He loves is the sun as the breeze. Cara Tuhan mengasihiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu, Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Layu di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Yesus lahir di hatiku. Kini, saat ini akan dilayankan pengakuan percaya, atau kita sering kenal dengan CD. Pengakuan percaya atau CD dilayankan bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus. Saat ini setelah dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka, dalam hal ini Sifra dan juga Rosa, akan menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Saudara-saudara yang akan mengaku percaya, Sifra dan Rosa, saya minta untuk berdiri.
Nyatakanlah iman saudari-saudari sekalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudari kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudari dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikuti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudari percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudari dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudari berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Saya akan bertanya kepada masing-masing pribadi. Apakah jawaban saudari Sifra Cira Oktavia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawaban saudari Rosa Gabriela Tanu Wijaya? Ya, saya percaya dan berjanji. Umat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki pengakuan iman. Sifra dan Rosa dan umat sekalian, bersama-sama gereja ekumenis di segala tempat dan segala abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman ekumenis Nisia Konstantinopel secara berbalasan. Apakah yang saudara percaya tentang Allah Bapa? Apakah yang saudara percaya tentang Yesus Kristus? Apakah yang saudara percaya tentang Roh Kudus? Keluar dari Sang Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa, yang Sang Anak, disembah, dimuliakan. Aku percaya kepada yang kudus dan aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa, untuk menanti kebangkitan orang mati dan kehidupan. Silakan umat duduk kembali. Saya persilakan kepada Sifra dan Rosa untuk maju ke depan. Ya Allah,
Teguhkanlah hamba-hambamu, Sifra Cira Octavia, dan Rosa Gabriela Tanuwijaya, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat cela, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, mencurahkan Roh Kudus yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Sifra dan Rosa silakan berdiri dan menghadap ke arah jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudari-saudari ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Dengan sukacita dan syukur pada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara bersama harapan sekutu serta bersaksi melayani bagi Kristus, karena kami satu tubuh dalam Dia. Rosa, kalian berdua oleh Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya memberikan piagam dan juga Alkitab. Karena itu camkanlah ini bagi kalian berdua. Piagam ini diserahkan kepada saudara karena saudara telah mengaku percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di Gereja Kristen Indonesia Ciledug Raya. Selanjutnya, Alkitab diserahkan kepada saudara berdua untuk dipergunakan dalam keselamatan Kristus. Alkitab ini ditujukan untuk saudara dapat mengajar dan belajar tentang kebenaran akan Allah. Seperti sabdanya di dalam Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat yang akan didahului dengan doa pergumulan kita tentang rencana kita untuk pembangunan rumah ibadah di tempat ini di GKI Ciledug Raya, dan akan dilanjutkan oleh Pendeta Hobart untuk doa selanjutnya dan akan diakhiri dengan Bapa kami. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya ya Allah Bapa kami, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri, mengangkat hati, dan menyerahkan pergumulan
kami khususnya di GKI Celuduk Raya. Sungguh Tuhan, kami merasakan Tuhan begitu baik bagi jemaat ini. Tuhan telah memberikan GKI Celuduk Raya ini banyak pengalaman yang dapat menempa iman dan sekaligus menguatkan percaya kami pada Tuhan. Untuk memastikan bahwa Tuhan itu ada dan baik dan punya rencana yang sungguh-sungguh istimewa buat GKI ini. Tuhan telah memberikan tanah dan GSD ini kepada kami. Tuhan juga telah membukakan jalan bagi kami sehingga gedung Serbaguna Damai ini dapat kami pakai kembali menjadi tempat ibadah. Walaupun banyak perjalanan, banyak pergumulan yang kami lalui. Saat ini Tuhan, kami sungguh berkerinduan bahwa gedung Serbaguna Damai ini yang secara administrasi masih menjadi gedung serbaguna. Kami ingin pada saatnya nanti gedung serbaguna ini boleh kami rubah menjadi gedung gereja dalam proses administrasi yang diatur oleh pemerintah. Banyak langkah yang kami telah lakukan oleh PPRI, oleh majelis, dan seluruh jemaat secara bersama-sama telah mengupayakan. Kami telah mengumpulkan tanda tangan dari anggota jemaat. Kami juga sedang dalam proses untuk mengumpulkan tanda tangan dari saudara-saudara kami yang tidak seiman sebagai salah satu syarat yang harus kami lakukan. Kami tahu Tuhan, terkadang langkah dan usaha kami terhenti, baik karena pandemi maupun karena kekhawatiran-kekhawatiran, bahkan juga ada usaha-usaha lain di luar kami. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dan menguatkan kami, supaya langkah kami, jalan kami tegap, mengusahakan semua. Dan kami melihat semua yang terjadi itu tidak sebagai masalah. Tapi mampukan kami melihat itu sebagai tantangan yang harus kami lewati. Karena kami percaya di ujung sana ada Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah pada akhirnya. Secara khusus kami berdoa untuk Ketua RT, Pak Rohmat. Kami percaya memang hatinya masih membatu. Hatinya masih keras untuk kehadiran kami bersahabat, bertetangga, menjadi bahagian dari RT di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tahu. Kami percaya juga bahwa Tuhan pasti membuka jalan bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, supaya hati yang mengeras sekeras batu pun, jikalau Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil. Berikan juga kami hati yang tidak putus asa. Berikan kami kemampuan untuk mendekatinya. Karena kami percaya bahwa komunikasi yang intens, yang hadir dengan merendahkan diri, memohon,
bantuan dan uluran tangan. Kami percaya tanpa Tuhan kami sia-sia usaha. Karena itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami berserah pada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat bekerja, untuk kami dapat berbuat sebaik-baik yang Tuhan kehendaki. Supaya pada akhirnya gedung GSD ini bisa memperoleh izin sebagai gedung gereja. Inilah doa dan pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Melanjutkan doa syafaat kami ya Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus karena pada hari ini kami semua bersuka cita melihat saudari-saudari kami, Sifra dan juga Rosa, mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Biarlah pengakuan percaya yang merupakan kelanjutan dari baptisan yang mereka terima ketika mereka masih kecil, ketika mereka masih anak-anak, ini dapat menjadi sebuah simbol bahwa mereka siap sedia ditempa oleh Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan mereka, di sekolah, di keluarga, bahkan tengah-tengah komunitas kami GKI Cuduk Raya, bahkan dimanapun mereka berada dan berkarya. Kami serahkan saudari-saudari kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tolong dan Tuhan yang jaga pertumbuhan mereka. Juga bersama dengan kedua orang tua mereka dan seluruh keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi setiap kami, biarlah Roh Kudus Tuhan terus mengingatkan kami mengenai arti pertobatan. Sang terang yang telah menunjukkan kepada kami jalan, sang terang yang telah menolong kami, membantu kami untuk merasakan sukacita karya-karya keselamatan itu. Biarlah kami dapat wujudkan dalam hidup kami. Bukan sekedar menjadi orang-orang yang terlihat baik, tetapi dalam diri dan hati kami menyimpan begitu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan dan juga sesama kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani pertobatan kami, untuk dapat ditempa oleh Tuhan, dimanapun kami berada dan juga berkarya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap saudara-saudari kami yang saat ini juga sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa bagi Ibu Haryatmi, kami berdoa bagi Ibu Linda, kami berdoa bagi Ibu Rosmawati, kami berdoa bagi Ibu Nurlan, kami berdoa bagi Ibu Adiarti, kami berdoa bagi Bapak Sopar Sirait, kami berdoa bagi Ibu Sri Wahyuni, Bapak Sugiono, Bapak Herling Kaligis, Bapak Banu Karli, Ibu Masya Posuma, dan juga seluruh saudara-saudari kami yang lain sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, tolonglah, kuatkanlah mereka, berikanlah mereka pengharapan untuk dapat menjalani kondisi mereka, dan juga mereka dapat dimampukan untuk berpulih melalui berbagai perawatan diberikan, melalui makanan, minuman, obat-obatan, termasuk tenaga medis dan orang-orang terkasih. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan berbagai pergumulan lainnya yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, tolonglah kami dalam berbagai pergumulan kami, baik secara pribadi maupun keluarga, maupun dalam komunitas, untuk kami dapat senantiasa mengandalkan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang sedang bersuka cita karena pertambahan 1 tahun usia di minggu ini, bagi Ibu Medelina, bagi Ibu Ana, bagi Saudara Amatiel Cornelis Dante, bagi Saudara Glenn Ricardo Pati, bagi Bapak Willem Tete Lepta, bagi Bapak Erwan, bagi Saudari Kristi, bagi Bapak Raharjo Widyo Sembodo yang pada minggu ini berulang tahun. Sempurnakanlah sukacita mereka ya Tuhan, dengan senantiasa mereka dapat terus bertumbuh, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, dan juga mereka dimampukan menjadi berkat bagi sesama mereka. Juga bagi setiap kami yang bersuka cita karena berbagai hal dan alasan, biar Tuhan tolong sempurnakan sukacita kami untuk kami dapat wujudkan dengan menjadi berkat juga bagi orang sekeliling kami. Juga kami berdoa bagi GKI Cuduk Raya dalam program penyesuaian regenerasi masa raya Natal yang sedang kami rayakan, tidak hanya di GKI Cuduk Raya tapi juga di berbagai gereja lainnya.
Biar Tuhan menolong kami untuk bisa mempersiapkan dengan baik pelayanan kami memasuki masa raya Natal dan Tahun Baru ini. Sehingga kami dapat bersama-sama menyongsong kelahiran Tuhan Yesus Kristus, memperingatinya dengan sikap hati yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga memasuki tahun 2022 dengan penuh pengharapan. Dan kiranya Tuhan berkati setiap aktivis majelis jemaat dalam menjalankan pelayanan kami semua, juga umat dan simpatisan. Juga kami berdoa bagi bangsa negara kami dalam perjuangan di tengah kondisi pandemi saat ini. Berikanlah hikmat dari pemerintah kami dalam menata berbagai aturan, khususnya di masa Natal dan Tahun Baru, di masa liburan ini ya Tuhan. Tuhan tolong menuntun mereka untuk bisa membuat peraturan yang tepat dan terbaik untuk dapat mengantisipasi kondisi COVID dan mengatasi berbagai krisis yang timbul, juga berbagai permasalahan di negara kami. Bapak, masih banyak hal juga yang hendak kami mohonkan daripada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan melihat dan akan mendengar dan menjawab seluruh doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambutan bagi Bapak dan Ibu yang ikut di dalam ibadah online kita pada hari ini. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah GKI Ciledug Raya secara online pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya yang beribadah online pada hari ini. Kiranya kita bersama-sama mendapat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Karena itu, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat akan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menaikkan doa persembahan kita. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tuhan yang memiliki hidup dan kehidupan kami. Tuhan yang memberi semua yang kami miliki. Hari ini, saat ini pada ibadah kebaktian GKI Celuduk Raya, pada ibadah pemberkatan CD untuk Sifra dan Rosa. Kami semua yang hadir di tempat ini, khususnya Sifra dan Rosa dan keluarga, dan juga jemaat yang ibadah online dari rumah, telah menyiapkan dan akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan, berkati kami semua yang telah memberi, supaya pemberian yang kami berikan itu berkenan di hadapan Tuhan. Jikalau di dalam pemberian kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan jangan hitung-hitung itu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Berkati kami semua. Berkati juga berkat-berkat yang Tuhan berikan yang masih ada pada kami semua, yang ada pada jemaat. Khususnya berkat kehidupan dan hidup yang Tuhan berikan pada kami. Pimpin kami Tuhan, supaya juga kami boleh menjadi terang, boleh menjadi saluran berkat di dalam pelayanan di mana kami menjadi bagian dari keluarga dan masyarakat. Pimpin dan berkati juga majelis yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan yang dikumpulkan dari umat atau dari jemaat. Berikan kami kemampuan, berikan kekuatan kepada majelis untuk boleh melakukan, menata, mengadministrasikan persembahan ini dengan baik, supaya di dalam pelaksanaan tugas, di dalam pelayanan kami, berkat ini boleh mendorong dan membackup kegiatan kami, sehingga kegiatan-kegiatan yang kami rencanakan itu boleh berjalan dengan baik. Berkati kami selanjutnya Tuhan, di dalam pekerjaan dan di dalam aktivitas kami,
supaya kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Amin. Yesus, Dikau ku rindukan, ikutkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kasih dan jiwaku terangilah. Hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang sorgawi yang akan. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap, kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta kekal. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu, hendak padamu ku abdikan peranganku di dunia, cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Marilah kita memasuki kehidupan dengan sukacita dan tetap melakukan kebaikan, karena syukur atas anugerah Tuhan. Allah yang hidup dan maha kasih senantiasa hadir dan membawa pembaruan dalam kehidupan kita. Mari dengan sukacita kita sambut Dia. Dalam pengharapan akan kedatangannya kembali, marilah kita mempersiapkan diri dalam pertobatan dan pelayanan kasih.
Marilah membuka hati dan bersukacita menyambut kedatangannya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.